Saya ingin menjawab pertanyaan seorang teman yang bertanya bagaimana kalau seorang Katolik melakukan persiapan pernikahan dengan orang Kristen. Dalam gereja Katolik dikenal pernikahan beda gereja dan pernikahan beda agama. Jadi dalam pernikahan beda agama, seorang Katolik sangat dimungkinkan untuk menikah dengan mereka yang belum dibaptis, yakni mereka dari agama Islam, Buddha, Hindu, dan sebagainya. Sementara dalam pernikahan beda gereja itu berarti seorang Katolik akan menikah dengan orang yang sudah dibaptis, tetapi tidak dalam satu gereja, bisa dari denominasi gereja-gereja Kristen atau dari gereja Anglikan. Bagaimana persiapan itu terjadi? Sebenarnya semuanya sederhana sekali, yakni mereka yang sudah dibaptis dari non-Katolik harus menunjukkan surat baptisnya yang terbaru dan surat baptisnya yang asli. Kemudian dengan persyaratan dokumen yang pernah saya sebutkan dalam video sebelumnya, mereka dapat mengikuti kursus persiapan perkawinan dengan sertifikat itu menjadi bekal bersama dokumen yang lain untuk menghadap pastor dan meminta penyelidikan kanonik. Penyelidikan kanonik ini dilakukan antara pastor dengan calon. Biasanya dari pihak Katolik akan dimintai kesediaannya membuat janji untuk mempertahankan imannya supaya ia tetap hidup dalam iman Katolik, mempertahankan iman gereja yang ia yakini. Lalu dia juga akan dimintai janjinya kelak akan mendidik dan membesarkan anak yang diberikan Tuhan melalui pasangan ini dalam lingkungan Katolik dengan cara iman Katolik. Tentu ini harus dibicarakan dengan pasangannya. Lalu untuk calon yang non-Katolik, selain mereka dimintai surat baptis dan dicek apakah rumusan baptisnya itu merupakan rumusan trinitaris sesuai dengan yang diharapkan gereja atau tidak, mereka biasanya dimintai 2 saksi untuk menjelaskan, untuk memberi kesaksian bahwa si calon memang benar-benar liber, bebas, tidak terikat dalam perkawinan, benar-benar dia adalah seorang yang masih single. Lalu mereka bisa membicarakan dengan pastor dalam penyelidikan kanonik untuk proses pemberkatan. Dalam proses pemberkatan perkawinan yang paling utama adalah mereka harus mengucapkan janji di hadapan pejabat resmi gereja Katolik. Bila itu terjadi di hadapan pejabat resmi gereja Katolik seperti imam atau diakon, maka tidak ada soal. Tetapi bila mereka akan merayakan dan melangsungkan perkawinan itu tidak di hadapan imam atau diakon atau pejabat resmi gereja, maka si imam akan memastikan bahwa rumusan perjanjian yang dipakai sesuai dengan yang diharapkan oleh gereja Katolik. Dan yang kedua tentu akan dimintakan izin dari uskup bahwa dalam pernikahan itu pejabat resmi gereja tidak hadir. Kurang lebih itu yang harus disiapkan, yang akan terjadi dengan mereka yang menikah beda gereja. Semoga membantu.